Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video mengenai mind mapping atau peta konsep tentang materi psikologi komunikasi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah psikologi komunikasi. Sebelum memasuki penjelasan mengenai mind mapping, tak lengkap rasanya kalau kita nggak kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Alvini dengan nomor induk mahasiswa 190104010206 dari lokal KPI B1. Selanjutnya, yang di samping saya ini ada Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS, selaku dosen mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, di sini sudah saya siapkan mind mapping tentang psikologi komunikasi. Dalam mind mapping ini terdapat 6 bab pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan definisi psikologi komunikasi yang terdiri dari pengertian psikologi, pengertian komunikasi, dan pengertian psikologi komunikasi. Yang kedua ada peranan psikologi dalam proses komunikasi. Yang ketiga, karakteristik manusia komunikan yang terdiri dari faktor personal dan faktor situasional. Yang keempat, ada sistem komunikasi interpersonal, yaitu sensasi dan persepsi. Yang kelima, peranan motivasi dalam proses komunikasi yang terdiri dari motivasi dan peran motivasi dalam komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu konsep diri dan atraksi interpersonal yang terdiri dari konsep diri dan atraksi interpersonal. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu nih, ada pengertian dan definisi psikologi komunikasi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Latin yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, secara etimologis, psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya. Yang kedua, ada pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Sehingga dapat dipahami, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menerka, dan meramalkan peristiwa mental, proses berpikir dalam perilaku komunikasi. Psikologi komunikasi yaitu sebuah proses memahami lawan bicara atau komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Lanjut, pada bab kedua ada peranan psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam proses komunikasi sangat membantu untuk menjembatani kesenjangan komunikasi apapun yang mungkin terjadi antara manusia, baik itu berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Dengan kemampuan untuk memahami psikologi komunikasi, maka akan menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari kesalahpahaman yang merugikan berkat adanya pemahaman bersama. Kemudian pada bab ketiga yaitu membahas tentang karakteristik manusia komunikan.
Nah, pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Psikologi memandang komunikasi pada perilaku manusia komunikan. Psikologi membahas bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya, bagaimana cara berpikir dan cara melihat manusia dipengaruhi oleh lambang-lambang yang dimiliki. Fokus psikologi ini adalah komunikasi manusia komunikan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ini terdiri dari dua, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Yang pertama kita bahas dulu yaitu faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia ini terdiri dari dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Faktor biologis ada dua. Yang pertama, kebutuhan makan, minum, dan istirahat. Dan yang kedua, kebutuhan seksual. Lalu faktor sosiopsikologis, yaitu faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang dan mempengaruhi tingkah lakunya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat afektif, kognitif, dan juga konatif atau kebiasaan. Lalu, faktor situasional yang mempengaruhi proses manusia ini terbagi menjadi faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, faktor suasana perilaku, faktor teknologi, faktor-faktor sosial, lingkungan psikososial, dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kita lanjutkan pembahasan pada bab 4. Yaitu sistem komunikasi intrapersonal yang terdiri dari sensasi dan persepsi. Kita bahas satu persatu yaitu tentang sensasi. Sensasi merupakan tahapan paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan, sesuatu yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Proses sensasi terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Apa saja yang menyentuh alat indera dari dalam atau dari luar disebut stimuli. Lalu ada persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Yang dimaksud dengan perhatian di sini adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Adapun tahapan persepsi meliputi penginderaan atau sensasi, atensi, dan interpretasi. Pada bab 5 ada peranan motivasi dalam proses komunikasi. Nah, kita bahas dulu yaitu tentang motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Wujud dari motif ini tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat digambarkan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Selanjutnya ada peranan motivasi dalam komunikasi. Nah, apa sih peranan motivasi dalam komunikasi ini? Jadi, motivasi berperan untuk mengarahkan tingkah laku individu ke arah tujuan untuk menjaga dan menopang tingkah laku. Baik itu lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu tersebut.
Nah, motivasi ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada arousal. Arousal adalah sesuatu yang membangkitkan. Hal ini berkaitan dengan dorongan atau drive atau energi di balik perilaku. Nah, komponen yang kedua ada direction. Direction adalah arah tindakan yang diambil. Dan yang ketiga adalah maintenance, yaitu seberapa lama orang tersebut mempertahankan untuk mencapai tujuan. Nah, kita sudah berada di pembahasan yang terakhir, yaitu bab 6 tentang konsep diri dan atraksi interpersonal. Kita bahas dulu tentang konsep diri. Konsep diri dalam psikologi adalah konsep pusat atau central construct untuk memahami manusia dan tingkah lakunya, serta merupakan suatu hal yang dipelajari manusia melalui interaksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan nyata di sekitarnya. Adapun komponen konsep diri ini terdiri dari 2, yaitu komponen kognitif atau citra diri atau self-image. Contohnya seperti saya ini orang bodoh. Lalu yang kedua yaitu komponen afektif atau harga diri atau self-esteem. Contohnya, saya malu sekali karena saya menjadi orang bodoh. Nah, dari konsep diri tersebut, bagaimana si saya ini bisa merubah menjadi lebih baik seperti yang kita mau. Seperti diibaratkan kita bercermin, maka bayangan seperti apa yang muncul adalah konsep diri yang kita bentuk. Yang kedua yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Atraksi ini timbul oleh adanya faktor-faktor baik yang bersifat personal maupun situasional. Adapun faktor personal terdiri dari kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional atau stres, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Selanjutnya ada faktor situasional yang terdiri dari daya tarik fisik atau physical attractiveness, ganjaran atau reward, familiarity, kedekatan atau proximity atau closeness, dan kemampuan atau competence. Baiklah, penjelasan mengenai mind mapping atau peta konsep tentang psikologi komunikasi telah selesai. Dengan begitu saya ucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.